Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ibu-ibu, Ustadz mohon izin dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wassalim walhamdulillahirabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Yang kami hormati Ustadz Junari yang telah hadir bersama kita, jazakallah khairan Ustadz sudah hadir. Kepada ibu-ibu semua anggota Majelis Taklim Khairunisa, jazakunallah khairan sudah hadir tepat waktu, sudah berada di sini. Alhamdulillah. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita dapat hadir di sini untuk menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini akan menambah keberkahan dan semoga ilmu yang kita kaji nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat Nabi Muhammad hingga akhir zaman dan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita buka majelis kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Junari. Insya Allah sangat menarik ya ini. Jangan percaya kepada orang pintar. Tafadhol Ustadz, monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk bertolabul ilmi. Karena Rasulullah mengatakan tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap berlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertemuan sebelumnya kita ngaji masalah adab. Kalau sekarang kita ngaji masalah akidah. Ini cukup ya tidak hanya sekedar menarik, tapi mungkin orang-orang tertentu akan menganggap ini sebagai sebuah kajian yang radikal. Ya, dianggap sebagai sebuah kajian yang radikal. Kalau saya memang dari dulu sudah radikal, ya, ramah, terdidik dan berakal.
ya, radikal ya. Ramah, terdidik dan berakal. Dan tema seperti ini bukan dari saya tapi atas permintaan ya dari jamaah. Jangan percaya dengan orang pintar. Pintar yang dimaksud itu yang kayak apa sih? Mungkin jenengan sudah maklum dengan kata-kata orang pintar dengan ada gambar-gambar yang di bawah itu. Yang dimaksud dengan orang pintar. Nanti akan ada istilah araf, ada istilah kuhan. Ada istilah araf, ada istilah kuhan. Dan cabang-cabangnya nanti ada al-ayafah, ada at-tarku dan tatayyur. Baik, kita awali dulu. Yang pertama, ini harus kita garis bawahi bahwa yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah. Ini harus patokan awal. Yang mengetahui gaib itu cuma Allah. Saya tanya, Nabi itu tahu yang gaib enggak? Nabi Muhammad itu tahu yang gaib atau tidak? Jawabannya tidak. Kalaupun umpamanya ada sabda Nabi yang mengatakan sayati ala ummati zamanun dan seterusnya, itu karena Allah mengizinkan memberitahu. Tapi ketika Allah tidak memberitahu, maka Rasulullah pun juga tidak akan mengerti mana yang gaib. Yang saya maksud dengan yang gaib itu adalah hal-hal yang akan terjadi di masa datang itu, diantaranya nasib orang, takdirnya orang, itu termasuk Rasulullah Muhammad SAW itu tidak tahu. Kalau umpamanya Nabi tahu, tentu Nabi tidak akan kehilangan 70 orang Qura' yang mati di medan perang Uhud. Tentu Nabi akan ngomong begini, wis gak usah perang, engko ana sing mati 70. Tapi Nabi tidak, karena Nabi tidak tahu mana yang gaib, Nabi tidak tahu masalah yang gaib. Akhirnya ya mati 70 orang sahabat. 70 orang sahabat itu mati. Nabi Muhammad pun pas ketika beliau hijrah ke Taif, beliau itu kan juga dilempari batu sama orang. Itu artinya Nabi Muhammad tidak tahu yang akan datang itu apa. Kalau umpamanya Nabi Muhammad itu tahu yang gaib, tentu Nabi akan bisa ngomong. Itulah Allah. 3 ayat ini mungkin cukup untuk memberikan pengertian bahwa yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini itu ngerti tidak. Ketika tidak masuk
Dan dalam riwayat beliau itu ibadahnya kan sambil berdiri. Ada yang mengatakan sambil mengawasi jin-jin dan setan-setan lagi bekerja, kan begitu. Lah, jin-jin itu tetap bekerja, setan-setan tetap bekerja. Mereka baru berhenti bekerja setelah Nabi Sulaiman terjatuh yang ternyata meninggal. Yang itu tongkatnya itu dimakan apa? Dimakan semacam rayap begitu. Jatuh baru itu ilmu yang Nabi itu di tidak mengatakan itu tidak pakai
Ketika mana akan begitu ilha itu bisikan dari setan. Itu pun kalau umpamanya ada satu yang sempat didengar pembicaraan malaikat, dia dibubuhi oleh 100 kebohongan-kebohongan. Kita amati di sini. Jadi pas ketika Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan suatu perkara di langit itu ya. Maka para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan sayap-sayapnya. Ya, kenapa? Khid'anan liqaulihi, karena tunduk patuh terhadap firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala itu didengar oleh malaikat itu seperti ka'annahu silsilatun ala safwanin. Silsilatun itu kayak rantai. Rantai yang gemerincingnya suaranya sangat-sangat mengekakkan yang ada di atas batu. Tapi kita lihat kemudian nanti ada pembicaraan-pembicaraan. Di sini ada kalimat fayasma'uha mustariqus sam'i. Wa mustariqus sam'i hakadza ba'duhu fawqa ba'din. Wasafahu Sufyan ibnu Uyainah bikaffihi. Jadi gini Bu, malaikat kan ngomong-ngomong di langit gitu ya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, di situ ada malaikat. Setan-setan jin-jin itu mereka itu nguping. Kalau Sufyan ibnu Uyainah itu menggambarkan itu bertumpuk-tumpuk seperti ini. Ini ada, ini ada, ini ada, ini ada begini. Setan yang paling atas begitu dia nguping, maka dia sampaikan kepada setan yang di bawah. Setan yang di bawah ini yang kedua akan nyampaikan kepada setan yang ketiga, sampai terus pada setan yang terakhir dan kemudian disampaikan kepada dukun. Tapi ketika setan-setan itu lagi menguping-nguping, kadangkala ada kupingan daripada setan itu belum nyampe ke setan yang bawah, dia sudah dihantam. Dia sudah dihantam oleh Syihab, namanya bintang-bintang pembakar. Tapi ada juga sebelum dia dihantam oleh Syihabum Mubin itu, ada juga kupingan dari pembicaraan malaikat itu sudah nyampe ke bawah. Ini fayasma'u al-kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Jadi begini tadi kan. Jadi nyampaikan ke bawah, nyampaikan ke bawah, nyampaikan ke bawah. Itu setan suka nguping-nguping begitu, itu namanya mustariqus sam'i. Mustariqus sam'i.
dilempar sampai akhirnya nyampe hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin, sampai kupingan malaikat setan tadi terhadap pembicaraan malaikat nyampe kepada tukang sihir, nyampe kepada tukang ramal, nyampe kepada dukun. Pada dasarnya dukun, tukang sihir, peramal itu belas ndak ngerti apa-apa. Ya, itu dengan mengatasi kami penjara api kita buat rapat di langit untuk mendengarkan, menguping-uping ya, berita-beritanya langit itu. Berarti jenengan sudah mulai ada wawasan dua sudah. Satu, yang ngerti yang gaib itu cuman Gusti Allah. Yang kedua, bahwa ramalan dari orang-orang yang dianggap pinter tadi itu adalah hasil dari kupingan malaikat. Itu pun saya katakan lagi, ada 100 kedustaan. Lanjut, riwayat Al-Bukhari, ini yang saya katakan 100 kedustaan tadi.
al malaikatu tatahaddatsu fil anani. Jadi para malaikat saling berbicara di atas awan. Wal ananu al ghamamu, dan awan-awan yang gelap tentang berbagai macam urusan yang terjadi di bumi. Masya Allah. Maka di situ ada kalimat fatasma'u asyayatinu al kalimata. Maka setan-setan itu mendengar pembicaraan malaikat tadi yang di awan di atas tadi, Ibu. Fataqurruha fi udhunil kahin. Kemudian setan-setan itu membisikkannya pada telinga para dukun. Nah, maka konteksnya di situ tambah lagi fayaziduna ma'aha mi'ata kadzibatin. Maka setan-setan itu menambah 100 kedustaan. Clear ya, Bu? Dukun, paranormal itu kerjasama dengan setan. Kalau jenengan percaya karo dukun, percaya karo setan. Kalau percaya sama tukang ramal, berarti percaya sama setan. Apa hukumnya percaya sama setan? Dia sendiri yang ngeramal itu pun juga tidak paham apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tanya saja sama orang yang ngeramal jenengan itu. Mas, kira-kira 1 minggu yang akan datang yang terjadi jenengan apa? Tidak bisa jawab dia. Nanti malam itu terjadi sama jenengan apa? Tidak bisa jawab dia. Tidak bisa. Bahkan ditanya sama matinya kapan pun juga gak bisa. Nah, itu ya. Jadi ada 100 kedustaan. Lah sekarang muncul, kalau kita itu percaya sama orang pinter kayak tadi itu, efeknya apa? Jadi yang saya maksud orang pinter di sini itu ya paranormal, tukang sihir, tukang ramal, dukun, itu namanya orang-orang pinter. Lah efeknya percaya kepada orang semacam itu apa? Nah, ini menarik sekali. Ini, Bu, saya bukakan 2 hadis saja cukup. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqballahu sholatu arba'ina lailatan. Rawahu Muslim. Jadi barang siapa yang mendatangi arraf. Apa itu arraf itu? Arraf itu orang yang ngaku-ngaku mengerti nasib orang, mengerti masa depan. Itu namanya arraf. Ketika jenengan datang ke orang itu, Pak, kira-kira nasib apa ya? Kira-kira kerja apa yang cocok buat saya? Dihitung akhirnya. Dihitung. Atau mungkin jenengan kate mantu. Nah, iki mulai wis. Jenengan mau mantu. Pas ketika mau mantu datang. Maru orang itu bilang, wis anake sampean iku neptune piro? Maka Syekh Abdul Wahid Ibni Salam Al-Bali di dalam dalam kitabnya Sharimul Battar itu menyebut di antara ciri dukun itu dia biasanya akan tanya-tanya semacam itu. Neptune piro iki bojone? 18. Sing wedok piro? 18. Nah, iki aja dirabekne iki kok gelut ae iki. Yang laki-laki apa? Oh, kemis pahing. Yang perempuan apa? Jumat Wage. Oh, iki gewing gak boleh rabi. Loh. Itu diantara jenis arraf. Itu diantara jenis arraf. Kayak saya dulu itu disebut giving, gak oleh rabi, gak boleh menikah dengan istri saya dulu itu. Karena dianggap, termasuk neptu saya dianggap 18 melawan 18. Ya. Akhirnya saya tetap menikah di bulan Suro. Tanggal 1 Suro tetap saya menikah. Tidak ada apa-apa. Hujannya deres enggak karu-karuan. Akhirnya ada ibu-ibu yang melemparkan jeruan di atasnya. Terop.
Saya pun guyoni, mosok malaikat Mikail wedi karo konoan. Itu secara logika sudah ada masuk akal itu. Araf itu begitu. Jadi araf itu adalah orang yang ngaku-ngaku bisa mengerti, mengetahui masa yang akan datang. Itu araf. Kalau dalam bahasa kita mungkin ya termasuk paranormal itu. Terus bagaimana? Nah, fasa'alahu an syai'in, dan kemudian maka dia bertanya sesuatu kepada paranormal atau boleh tukang tenung itu aja ya. Lam tuqbal lahu sholatu arba'ina lailatan, maka sholatnya itu tidak akan diterima selama 40 hari atau 40 malam. Jenengan datang kepada seseorang supaya orang itu ngeramal jenengan. Lah kok jenengan kok percaya? Mek percaya tok itu sholatnya itu tidak diterima 40 hari. Tapi kalau di dalam hadis ini riwayat Muslim, meskipun dia tidak percaya tapi cuman datangi tok, itu sudah ada kalimat lam tuqballahu sholatu arba'ina lailatan. Jenengan nonton TV kok sing didelok Roy Kiyoshi. Nah, kok percaya karo Roy Kiyoshi namanya ya? Ya, wong dia sendiri Roy Kiyoshi juga tidak mengerti pas ketika uangnya dibawa berapa miliar sama orang itu. Itu artinya begitu. Hati-hati. Makanya tadi sejak awal saya sudah bilang, ngajinya ini ngaji dianggap oleh sebagian orang sebagai ngaji yang radikal. Ya, jenengan minta ngaji seperti ini ya, monggo gitu ya. Tapi di mana-mana saya juga ngaji semacam ini memang yang saya kajikan. Jadi leis percaya sama orang. Nah, datang kepada peramal tadi, datang kepada tukang tenung tadi, tanya sesuatu, sholatnya berapa ditolak Bu? 40 hari. Itu belum ngelakoni loh itu. Baru percaya saja loh itu. Lek ngelakoni ya tambah nemen ndak karu-karuan. Di dalam hadis yang lain nanti kita akan ketemu, Nabi bilang begini. Laisa minna man tatayyara au tutuyira lahu au takahana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu. Bukan termasuk umatku orang yang melakukan tatayyur. Ibu pernah dengar kata-kata tatayyur? Tatayyur itu para ulama menjelaskan sebenarnya kata-kata tatayyur itu kan dari burung ya. Ta'irun itu kan burung, ta'irun burung. Tapi istilah tatayyur itu pas ketika seseorang meyakini ada nasib sial karena hitungan tertentu, karena suara burung tertentu, karena hari-hari tertentu, karena bulan-bulan tertentu, itu namanya tatayyur. Sementara tatayyur itu bagian daripada syirik. Saya kembangkan di sini. Coba jenengan amati di sini, enggak apa-apa ganti pakai bahasa Arab toh. Innal iyafata wat torqa wat tiyarata minal jibti. Al-iyafah itu begini, dulu kalau orang jahiliyah pada masa Nabi, kalau akan melakukan bisnis dagang, mereka itu akan melepaskan seekor burung. Burungnya ini terbangnya kemana? Kalau burungnya terbangnya ke selatan, berarti bisnis dagangnya harus terbang ke selatan, harus pergi ke selatan. Kalau tidak ke selatan berarti bangkrut. Kalau burung ini terbangnya ke utara, ya harus ke utara. Jadi manut. Itu namanya al-iyafah. Maka al-iyafah itu zajrut thairi. Tapi kalau umpamanya burung yang dilepas tadi tidak mau terbang, ya gak boleh dodol. Pada zaman jahiliyah itu begitu. Kalau sekarang pakai apa? Kalau sekarang itu pakai nogodino, nogo tahun.
Saiki dina apa? Oh saiki Jumat Legi. Oh aja dodolan lho lah padha. Sama apa ora, Bu? Ada yang masih meyakini Jumat Legi itu hari yang enggak baik? Di sini ada yang masih meyakini Jumat Legi itu hari yang tidak baik? Enggak ada kan? Oh, Masya Allah. Ada yang masih meyakini bulan Safar itu hari sial? Halo? Ada yang masih meyakini bulan Muharram ini adalah bulan sial? Sehingga tidak berani mengadakan mantu ataupun sunat? Kalau di masyarakat kan masih kuat itu. Ya, bulan Safar tidak boleh. Kalau saya habis-habisan. Anak saya juga bulan Safar hitam. Saya nikah 1 surah, tidak ada apa-apa. Itu namanya termasuk al-iyafah dan juga disebut dengan tatayyur. Itu kata Rasulullah minal jibti. Yang namanya jibti itu kata Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, qala Umar al-jibtu as-sihru. Ya, al-jibtun itu adalah sihir. Jadi ketika orang melepaskan burung ceret lewat kemana, oh gini. Atau namanya atorku. Atorku dalam bahasa kita itu orang membuat garis-garis di tanah gitu ya. Untuk menentukan nasib orang berdasarkan garis-garis itu. Kalau mungkin zaman sekarang tidak nulis di tanah, mungkin pakai apa ini? Garisnya tangan itu. Piye garismu tangan iki apa? Dari garis tangan kemudian dia menyimpulkan sampean tuh gini. Itu namanya atorku dan itu bagian daripada syirik. Dan itu juga bagian daripada arraf. Jenengan percaya seperti itu minimal 40 hari sholatnya tidak diterima. Bisa. Nek sing sering nglakoni mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar. Watiyarota dan tiaroh. Tiaroh itu tadi saya katakan tiaroh itu menganggap ada nasib sial karena hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, tahun-tahun tertentu. Yang sampai hari ini saya kritik itu kan gini. Ada laki-laki perempuan mau nikah. Nah, habis digorono gorene, sudah dibawa ke sana, bawa ke sini. Akhirnya pas ketika mau menikah itu bapaknya meninggal atau kakeknya meninggal. Akhirnya yang ditunda apanya? Pernikahannya. Nunggu geblake. Nah ini. Akhirnya yang tadinya seharusnya menikah nunggu pendak untuk menikah, ditunda menikah. Sementara anak ini belum halal. Dan andai kata kemudian tahun depannya lagi ada yang meninggal, kira-kira ditunda lagi ya. Itu di masyarakat masih ada. Itu termasuk bagian daripada tatayur, termasuk daripada tiaroh. Tidak boleh begitu itu. Tidak boleh. Itu bagian daripada jibtun atau sihir, bagian daripada arraf. Orang yang percaya begitu minimal 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah. Di masyarakat banyak hal semacam itu. Banyak. Sampai ada kelompok tertentu pas ketika hari rayanya itu jatuhnya itu Selasa Pahing umpamanya. Selasa Pahing itu hitungan kan namanya Anggoro Kasih namanya gitu ya menurut mereka. Ketika hari rayanya jatuh pada Selasa Pahing, yang ditunda itu hari rayanya. Sampai segitunya loh. Umpamanya hari raya jatuh Selasa Pahing, mereka tidak berhari-hari pada Selasa Pahing itu karena dianggap sial. Akhirnya hari rayanya ditunda. Masya Allah. Sampai ada yang segitunya di masyarakat kita itu. Dan itu adalah jahil. Dan itu sudah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau tidak posisi al-iyafa atorku watiyarah, nanti ada istilah nujum. Ya, di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man iqtabasa su'batan minan nujumi faqad iqtabasa su'batan minas sihr. Su'batan minan nujum itu kayak seperti jenengan percaya karo horoskop gitu. Bintang Libra, bintang Taurus, bintang Sagittarius gitu. Jenengan percaya ngono kuwi ya sirik.
Jenengan percaya semacam itu juga bagian daripada sihir. Salat tidak diterima minim berapa? 40 hari. Ayo, bisa. Ngaji niki radikal apa ora? Nah, memang seperti itu. Maka di sini posisinya saya ulang lagi hadisnya itu supaya jenengan hafal. Jadi man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arraf. Arraf tadi apa Ibu? Orang yang mengaku mengetahui masa depan atau nasib di masa depan, itu arraf. Tukang tenung, tukang ramal, dukun. Maka efeknya sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ada yang lebih kuat, Rasulullah Muhammad SAW lebih kencang lagi efeknya. Man ata kahidan. Jadi ada istilah arraf, ada istilah kahin. Ya, kahin itu biasanya orang menyebut dukun, itu kahin. Dukun. Tapi bukan dukun pijet ya. Kalau hanya sekedar pijet tunanetra saja tidak apa-apa. Tapi yang repot itu ketika mijetnya si golek dino lah, itu sing repot. Kate mijetnya golek dino. Saya itu didatangin sama orang. Datangin sama orang. Kan beberapa kali saya memang menikahkan tetangga itu. Kemudian ada datang orang ke rumah untuk minta supaya dinikahkan. Terus saya bilang, jam berapa Mas? Jam berapa? Nikahnya itu harus jam 10 Pak. Nah, jam 10. Biasanya saya bilang, biasanya itu molor loh. Lah saya nanti kalau nikahnya itu jam 10, saya nanti khutbah Jumat, telat saya. Bagaimana kalau nikahnya nanti diundur saja setelah Jumatan? Nah, dia bilang apa? Enggak bisa Pak, kata orangnya pas kudu tet jam 10. Kalau enggak begitu nanti begini. Nah, ini namanya kahin, inilah namanya arraf itu. Jadi benar-benar enggak berani nikahnya di atas atau kurang jam 10, enggak berani. Masih ada tuh masyarakat seperti itu. Di tetangga saya juga begitu. Mengadakan bangun nikah. Kenal bangun nikah ya Bu ya? Mengadakan bangun nikah, akadnya diulang, menikah walaupun mereka sudah tua, sudah punya anak, sudah punya cucu. Ketika ditanya, "Loh sampean lapo kok nikah meneh? Memperbarui nikah lagi apa?" Dan itu bukan karena talak bain sughra, bukan. Kalau untuk talak bain sughra ya otomatis nanti ada diakadkan lagi kan itu. Tapi ini bukan karena perceraian, bukan karena talak bain yang sughra. Dia mengatakan di rumah tangga kami itu bolak-balik ada masalah, problem. Mungkin dulu nikahnya itu salah ngitung. Mungkin nikahnya dulu salah ngitung. Akhirnya dibangun nikah. Lho ngene iki lak konyol to sejenenge. Masih ada penyakit semacam itulah. Rasulullah Muhammad kemudian di sini mengatakan, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unjila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang mendatangi dukun, yang ngeramal-ngeramal tadi itu termasuk, dan dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tadi itu, maka faqad kafaro, maka sungguh dia itu telah kufur, maka sungguh dia itu telah kafir. Kepada apa? Bima unjila ala Muhammadin, dia itu telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Al-Quran. Karena tidak ada satupun ayat-ayat Al-Quran itu yang melegalkan perdukunan dan peramalan. Tidak ada. Ya. Sebenarnya namanya sihir, tenung, paranormal, dukun itu sejak zaman dulu sudah ada. Yang kuat itu pada zamannya Nabi Musa alaihissalam. Dan nanti sihir-sihir itu semakin berkembang pada masa Babilonia itu, pada masa pemerintahnya Nabi Sulaiman itu. Makanya Nabi Sulaiman pun juga diberikan kekuatan untuk itu, terutama pada zaman Nabi Musa. Jenengan hafal kan dengan ayatnya, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman
Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatinu kafaru yu'allimunan nasas sihra. Itu. Baik, jadi efeknya orang yang mendatangi paranormal, mendatangi dukun, di samping sholatnya tidak diterima oleh Allah, maka dia itu dianggap kufur, kafir terhadap Al-Quranul Karim. Berat. Loh Pak, orangnya sholat 5 waktu ya Pak. Loh lah sholatnya gak diterima itu tadi. Loh Pak, dia hafal Al-Quran loh, meskipun hafal Al-Quran mau sholat aja tidak diterima kok. Maka kita ini harus percaya. Jadi makanya suatu saat Ali bin Abi Thalib itu pernah didatangi sama dukun. Pas ketika didatangi sama dukun itu, kemudian dukunnya bilang sama Ali, Ali gak usah perang, nanti bala tentaramu mati semua. Ali bin Abi Thalib hanya mengatakan apa? Tawakkaltu 'ala Allah wa kadzabtu 'alaika. Saya itu bertawakal kepada Allah dan saya mendustakan Anda. Itu kata-kata dari Abu Thalib ini yang saya pegang sampai hari ini. Meskipun dihitung kayak ngapa, saya bilang yang nikah saya, yang nanggung saya. Itu saya bilang begitu, bukan sampean yang nikah. Dan jenengan yang ramal saya semacam itu tidak mengerti, gaib nanti jenengan mau apa kan tidak ngerti. Sudah saya nikah, sudah lihat saja nanti efeknya. Ya alhamdulillah sampai dengan izin Allah sampai hari ini tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Pas ketika jeruani orang perempuan tadi yang dilemparkan di atasnya terop tadi itu, ya juga nggak ada pengaruh apa-apa. Dan itu tidak logik sama sekali. Masa malaikat Mikail diwedeni bikonoan itu lucu. Orang yang berpikir semacam itu lucu. Ya, bahkan kalau di daerah Wajak sana itu jamaah saya orang Gadang bilang sama saya, Pak kalau di daerah saya itu kadang-kadang sambil telanjang Pak. Telanjang gimana? Ya telanjang muter di lapangan Pak. Wah iki kan sudah tidak bener lagi. Kalau tidak begitu lek hujan itu weres, kemudian kadang-kala sapu korek diwalik, maru ditancepi lombok. Lah ini kan ya lucu juga. Nah, nggak ada logika sama sekali. Masih ada. Lekak ngono jenengi apa itu? Layah itu dilempar ke latar sama hulek-huleknya. Nah, itu juga jenis dalam tanda kutip jenis orang pinter yang harus kita perangi model semacam itu dan tidak boleh kita percaya sama sekali. Eman sholatnya jenengan. Eman amalan ibadahnya jenengan. Kalau memang konteksnya itu syirik, maka itulah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah itu akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendaki. Makanya tadi itu kan sudah saya katakan sejak awal, ramalan dan perdukunan itu adalah jenis sihir. Sementara sihir itu adalah perkara-perkara yang merusak, yang dosa besar. Coba kita amati umpamanya ya. Di dalam posisinya hadis-hadis Rasulullah SAW itu tentang masalah sihir. Sebenarnya sihir itu kalau pada masa Rasulullah SAW, orang yang melakukan sihir itu kan hukumannya pancung. Coba kita lihat di sini. Ada 7 macam kata Nabi. Ada 7 macam kata Nabi yang mampu membinasakan orang, dan itu termasuk bagian dari dosa besar. Apa kata Rasulullah SAW? Ya. Ijtanibu as-sab'a al-mubiqati. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Itu artinya juga dosa besar. Dosa besar, syirik. Qalu ya Rasulullah mahunna. Mereka bertanya, apa itu ya Rasulullah yang 7 perkara itu yang dosa besar itu tadi? Nabi menyebut yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah. Itu dosa besar.
Yang kedua wasihru, melakukan sihir. Ibu, tatoyur kayak tadi yang kita bicarakan sejak awal tadi, dukun paranormal itu bagian daripada sihir. Dan sihir itu juga bagian daripada syirik, double sudah. Sudah amalannya nantinya kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi yang termasuk dosa besar yang harus ditinggalkan? Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang Allah mengharamkan kecuali dengan alasan syar'i yang benar. Membunuh orang itu dosa besar. Apalagi wa aklu riba, makan riba itu kan termasuk dosa besar. Apalagi wa aklu malil yatim, makan hartanya anak yatim itu juga dosa besar. Yang nomor 6 apa kata Rasulullah? Wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Dan juga ada wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minati, menuduh zina kepada perempuan yang baik-baik yang soleh karena memang dia lalai. Tapi kita mengerucut yang di sini wasihru di sini loh Ibu. Nah, lasihru itu gandengannya dengan syirik. Hati-hati. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka benar saya mengatakan bahwa ramalan dan perdukunan itu adalah jenis sihir. Kalau jenengan percaya dengan ramalan berarti percaya sihir. Kalau jenengan percaya dengan ramalan dan dukun berarti percaya sama setan. Dan itu artinya akan menolak amalan-amalan ibadah jenengan, dan jenengan berarti terjatuh kepada syirik, menyekutukan Allah. Saya itu guyonan kalau sama orang minta, Pak, hari apa sih Pak sing enak ini saya mau mantu. Aduh, saya bilang wis golek ono ae hari Ahad tanggal muda gitu aja lho wis. Hari Ahad tanggal muda. Ya, tapi tidak boleh juga begitu, tetap juga tidak boleh. Guyonannya cuma begitu. Ya, baik, clear ya Ibu. Ramalan dan perdukunan itu adalah jenis sihir. Saya lanjutkan. Ini yang saya katakan tadi sejak awal ya. Innal iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibti. Termasuk nanti ada wala ghaula wala sofaro. Iyafa, torku dan tiaroh adalah termasuk jibtun. Jibtun itu kalau Umar bin Khattab mengatakan al-jibtu as-sihru wa taghutu asyaitanu. Baik, iyafah tadi apa Ibu masih ingat Ibu? Iyafah tadi itu melepaskan seekor burung. Jadi kalau mau dagang, mau aktivitas, dia melepaskan burung pada zaman jahiliyah dulu. Dan dia akan bergerak untuk melakukan itu sesuai dengan burung kemana terbang. Orang sekarang tidak pakai burung, orang sekarang sudah pakai neptu, orang sekarang sudah pakai dino. Itu makanya ada istilah-istilah anggoro kasih, barang ngono kuwi. Seloso paing itu. Kalau di daerah sana itu kalau jenengan mengamati yang namanya pasar. Kalau Jumat Legi itu kan sepi ya, hampir tidak ada yang jualan. Itu juga bagian daripada iyafah namanya. Saya jualan dari dulu sampai hari ini meskipun Jumat Legi ya tak dodol itu. Sudah jualan aja tidak apa-apa saya bilang gitu. Tidak ada apa-apa kok. Itu namanya iyafah. Dan kadangkala orang jahiliyah dulu itu pakai anak panah Ibu, pakai anak panah. Anak panah itu di ujungnya dikasih tulisan berangkat, tidak, atau kosong. Jadi kalau dicabut seret tulisannya berangkat, ya mereka berangkat. Kalau yang dicabut anak panahnya itu mengatakan tidak boleh berangkat, ya gak oleh berangkat. Itu juga jenis iyafah. Itu sihir, itu syirik, tidak boleh. Kalau dulu masih SMA itu ada istilah
pakai kartu itu. Jadi kartunya JK sama Ki, itu berarti begini. Nah, itu sama itu. Itu yafah itu. Ada namanya watorku atau watorku. Atorku itu garis-garis. Entah itu pakai garis-garis di tangan atau garis-garis yang di tanah. Itu namanya torku, itu juga bagian daripada sihir, itu bagian daripada perdukunan dan ramalan. Dan juga tadi saya sebut yang bolak-balik itu namanya tiaroh atau tatayur. Kita akan coba lihat bagaimana Rasulullah SAW itu paling tidak suka tentang masalah tatayur. Saya bukakan di sini. Al-Quran surat Yasin ayat 19 itu sudah jelas. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Pada zaman jahiliyah itu mereka itu akan menganggap nasib sial. Contoh di ayat Yasin ayat 19. Ini kan berkenaan dengan orang-orang yang dikirimi Rasul. Ada 3 Rasul yang dikirimkan pada waktu itu. Dan mereka itu menganggap bahwa yang namanya nasib sial musibah itu datang gara-gara Rasul yang dikirim itu tadi. Sampai mereka kan mengatakan inna tatayyarna bikum la ilam tantahu lanarjuman nakum walayamasannakum minna adzabun alim itu. Tapi dibalik oleh Allah qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Makanya di sini Rasulullah menyebut ini ada 4 hal. Tapi tidak saya bahas semuanya. Ada la adwa, wala tiarota, wala hamata, wala sofaro. Poin yang nomor 4 ini, pada zaman jahiliyah dulu, bulan yang paling ditakuti itu bulan Safar. Jadi mereka orang-orang jahiliyah itu tidak akan mau melakukan seperti kayak mantu, kayak apa, itu pada bulan Safar. Itu sudah zaman Nabi dulu itu orang-orang jahiliyah sudah meyakini begitu. Maka Nabi mengatakan wala sofaro, tidak boleh ada keyakinan nasib sial pada bulan Safar. Akhirnya di Jawa ini juga mengerucut, ada Safar, ada Muharram dan sebagainya. Itu ditentang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang pertanyaan saya, jenengan milih Rasul ataukah memilih yang terbiasa dilakukan di masyarakat? Kalau jenengan memilih Rasul, maka efeknya jenengan itu biasanya di masyarakat itu di apa nih? Ya diece-ece, ya dibully, ya didoi, ya dikucilkan gitu. Tapi ketika jenengan kuat dan kemudian mampu membuktikan apa yang mereka yakini itu tidak benar, mereka akan KU sendiri. Saya pada waktu itu saya contohkan, bismillah, saya tidak ngikutin itu, saya ngikuti Rasul. Ketika tahu bahwa saya nikahnya bulan Suro, tanggal 1 Suro dan tidak terjadi apa-apa sampai hari ini, mereka lama-lama akhirnya jadi berpikir, iya nikahi Suro kok gak apa-apa. Anak saya nikahnya anak saya itu sunatnya juga bulan Safar, kan juga ditakuti sama orang. Hujan terus setiap hari, pas ketika saya nyunat belas tidak ada hujan. Selentingan mereka mengatakan, ini ustadz pintar lek nyiwer. Masya Allah sampai segitunya. Dan tidak ada apa-apa, anak saya pun juga tidak ada apa-apa sampai hari ini dengan izin Allah. Padahal itu bulan Safar. Pada zaman jahiliyah dulu yang paling ditakuti ini wala Safar itu. Maka Nabi nentang, tidak boleh ada keyakinan sial pada bulan Safar. Nah, kalau sekarang bulan Muharram, lah jarang jenengan lah buwuan. Ya, buwuh jarang. Baik, walahamata. Nabi mengatakan walahamata itu, hamah itu kayak semacam binatang-binatang tertentu. Wah, iki awakmu kerutuan cecek. Iki lek kerutuan cecek engko ana sing mati. Lah itu hamah itu. Saya itu bolak-balik kerutuan cecek ping 20 jaran ya. Alhamdulillah dengan izin Allah tidak ada ya, semacam itu. Ya gak usah ada yakin-yakin begitulah.
Nabi juga apa? Wala tiarota, dan tidak boleh ada keyakinan tiaro, nasib sial karena hari-hari tertentu, karena bulan-bulan tertentu, tahun tertentu itu tidak boleh. Semuanya hari baik. Yang tidak baik itu kelakuan orangnya. Wala adwa, dan tidak boleh ada keyakinan adanya penyakit menular tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi juga mengatakan di dalam riwayat Muslim, Nabi ngomong gini, wala nau'a wala ghaula. Nau'a itu tidak boleh meyakini tentang bintang-bintang tertentu yang menentukan nasib seseorang. Itu nau' namanya. Kalau jenengan percaya Libra, percaya Taurus, percaya Sagittarius, itu namanya nau'ah. Nabi bilang tidak boleh meyakini ada nasib sial karena bintang-bintang tertentu, tidak boleh. Ditambah lagi wala ghaula, tidak boleh meyakini ada hantu yang mampu ini itu. Orang itu kalau sudah masuk ke alam barzah, ora kira tangi medeni jenengan. Ya, itu yang medeni jenengan itu sapa? Jin, setan, dan mereka itu lemah. Makanya kalau mau tidur itu baca wudu dulu. Habis wudu, kemudian mau tidur itu kebasi tempat tidurnya itu dengan membaca bismillah. Kemudian tidurnya sambil tidur miring ke sebelah kanan, baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut dan seterusnya itu. Jadi tidak usah takut-takut. Ngapain juga, masa ke kamar mandi aja takut. Takut sama medhi, takut sama apa lah, Masya Allah. Itu gak boleh, kata Nabi, wala gaula, gak oleh. Takut sama hantu itu syirik apa enggak? Kalau dari hadis ini jelas, wala gaula, enggak boleh ada keyakinan takut kepada hantu-hantu tertentu. Di Amerika enggak ono pocong, ono iman di Indonesia toh. Di Amerika enggak ada genderuwo, genderuwo ini main di Indonesia toh. Karena memang konteksnya mereka akan berbentuk seperti yang di-mindsetkan oleh manusia itu. Semakin jenengan takut sama mereka, ya mereka akan mendatangi jenengan. Itu ya. Clear. Ini ngaji tauhid tenanan ini. Jadi kemudian terakhir, enggak usah kekeh. Yang penting dipahami dan kemudian diamalkan. Setelah ini kita dialog ya. Man iqtabasa su'batan minan nujumi faqad iqtabasa su'batan minas sihir. Zada mazada. Barang siapa yang mempelajari sebagian daripada ilmu nujum atau perbintangan, ya kayak horoskop tadi itu loh Bu, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian daripada ilmu sihir. Maka semakin bertambah dia mempelajari ilmu nujum, semakin bertambah pula dosanya. Jenengan semakin percaya dengan horoskop, ya semakin berdosa. Dulu ketika saya masih SMA itu biasanya koran yang saya baca itu biasanya yang paling saya buka dulu hari Sabtu. Di situ ada kolom horoskop. Ya, di kolom horoskop itu mesti biasanya nanti tak delok dhisik bintangnya Taurus dulu. Kalau sudah buka bintang Taurus dulu, yang saya dilihat dulu mesti masalah asmara dan masalah uang. Nah, itu dulu masih SMA dulu. Oh, ternyata ya gak ono sing pas belas, gak ono sing cocok belas. Gak ono sing cocok belas. Clear ya Bu? Itulah sekelumit. Kalau saya panjang-panjangkan bisa saja, tapi cukuplah sekecil apa sekelumit itu, kemudian kita bicara tentang perkembangannya. Ada yang didiskusikan dulu? Monggo silahkan. Terima kasih Ustadz, Masya Allah, ilmunya sangat ini bagus sekali. Semoga bisa kita pahami ya Ibu-ibu, dan dan bisa kita amalkan. Yaitu dengan menghindari praktek-praktek perdukunan ya Ustaz, kesyirikan. Jadi semakin kuat akidah kita. Monggo disambung dengan pertanyaan. Pasti ada yang tanya, ini menarik soalnya Ustaz. Monggo. Mungkin ada yang ganjel-ganjel karena selama ini
masih melakukan juga termasuk. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, selain dari yang dijelaskan Pak Ustadz tadi, ada kebiasaan misalkan si orang tua yang mau nikah itu meninggal, kemudian melaksanakan akad nikah di depan jenazah. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Masalah apa itu? Menikah di depan jenazah orang tua. Oke, ya Masya Allah. Menikah di depan jenazah. Okay. Kadangkala memang yang dilakukan seperti itu daripada menunggu pendak, dan akhirnya dia dinikahkan di depan jenazah. Nun sewu, tidak ada satupun dalil, tidak ada satupun contoh dari Rasulullah maupun para sahabat untuk melakukan semacam itu. Kan biasanya mereka itu melakukan semacam itu di antara alasannya supaya nikah tidak tertunda sampai nunggu 1 tahun lagi. Yang kedua, apalagi kalau yang meninggal itu adalah bapaknya, ini kan ya, bapak kandungnya. Mereka berpikir wong menikah itu supaya bapaknya itu ngerti. Lah ini kan juga lucu. Padahal kalau memang sang bapak itu meninggal, wali itu akan jatuh kepada wali nasab. Ketika bapak kandungnya tidak bisa jadi wali, maka nanti ada wali dari nasabnya, dari dari Pak D, kan begitu, dan kemudian saudara, adik dan sebagainya. Jadi jawaban simpelnya tidak ada, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pas ketika ada orang meninggal semacam itu, seharusnya kita fokus untuk bagaimana merawat mereka dengan baik, dan supaya lebih cepat untuk ditangani dan cepat dikuburkan. Itu yang betul. Nggih. Ada yang lain? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Dia melepaskan burung, tapi dia tidak yakin, atau dia tidak melakukan kemana arah daripada burung tersebut. Ya, pertanyaan saya balik. Cuma seremonial. Nah, terus ilat hukumnya seremonial semacam itu apa? Contoh, kalau di orang Jawa itu, kalau nikahnya pada bulan tertentu, dia mesti akan melepaskan. Untuk membuang sial itu dia kadang-kala melepaskan ayam jago, ayam babon, melepaskan sesuatu ke sungai gitu. Saya pada waktu itu bingung, apa sih maksudnya itu? Karena pada bulan tertentu. Jadi begitu setiap melewati sungai, pasti akan berhenti dan melepaskan seekor apa namanya? Ayam. Dan itu kliniknya mereka, melepaskan ayam itu berarti melepaskan balak yang akan datang. Kalau memang seremonial itu, pas ketika mereka akan mengadakan sesuatu, melepaskan burung sebagai tanda untuk melepaskan balak, maka itu sama saja, podo ae. Sama dengan konteksnya mau bepergian, enggak pakai burung, tapi pakai kembang. Kembangnya disiramno neng nang sepeda motor sing si anyar iku mau. Kejadian di sana jamaah itu cerita. Wah, lucu Pak Ustadz. Apanya lucu? Baru beli sepeda motor baru. Terus marung ngono apa? Didusi karo banyu kembang. Oh, ini. Didusi banyu kembang. Terus kenapa? 1 minggu setelah didusi kecelakaan. Nah, itu. Jadi sama semacam itu. Kalau memang ada niatan semacam itu, sama saja. Meskipun tidak mengikuti burungnya, tapi ada ilat hukumnya, ada sebab hukumnya. Iki tak culne supaya untuk melepaskan balak dan sebagainya. Enggak begitu caranya. Gitu nggih Bu ya. Eman daripada diculne. Nggih. Nggih.
Baik. Wis Pak, ini umpamanya wis gak ono alasan apapun wis. Mek simbolis tok tok tok. Nah, wis itu ya. Sekarang muncul pertanyaan, pernikahan itu ibadah atau bukan? Pernikahan itu adalah ibadah. Karena memang ibadah, maka ibadah itu sifatnya harus ada mizan dohirnya. Apa sih maksudnya? Kalau kita melakukan ibadah kepada Allah itu harus kudu ono contone. Tidak boleh kita melakukan sesuatu hal yang apalagi mengadakan renovasi, inovasi. Contoh, Pak, saya tidak puas sholat subuh cuma 2 rakaat. Saya pengen itu sholat subuh itu 4 rakaat, Pak. Tidak boleh, wong dia sudah tahu kifiyah. Sama yang namanya nikah itu ibadah. Makanya Rasulullah pernah mengatakan man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Ya, mesti ingat dalilnya soalnya kemarin baru khutbah nikah di Ajasari itu. Barang siapa yang dia menikah maka berarti dia itu telah menyempurnakan iman. Loh, coba kita lihat. Ternyata menikah itu adalah bagian untuk menyempurnakan iman seseorang. Berarti dia itu adalah ibadah. Ketika dia ibadah jangan campur adukkan dengan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Gitu Bu. Ya. Kecuali kalau dia sifatnya muamalah, tidak ono apa-apa, itu tidak masalah. Tapi kalau dia sifatnya ibadah, khawatirnya masih ada klenik-klenik yang lain. Kayak contoh pas katanya orang berangkat mau meninggal dunia mau berangkat. Untuk penghormatan terakhir ini liwat ini sore ping 7 lah ini padha mbek ngono kuwi. Ditakoni lha apa kok ngono? Menghormati. Lho lah menghormati. Menghormati ndak begitu, udah gitu. Begitu loh. Jadi pemahamannya istimbatul ahkamnya semacam itu. Clear ya? Akidah semakin kuat insyaallah. Makanya saya ceramahnya bahasanya tak haluskan itu. Khawatir dianggap radikal juga itu. Tapi kalau saya ngaji di Bulu Lawang sana ya tak giat nih. Di Bulu Lawang memang minta setiap ahad pertama ketika minta ngaji seperti ini dan minta dikencengin. Ya tak kencengi tenanan. Lah ngene iki kate tak kencengi melayu kabeh. Ya, baik. Nggih, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Rasulullah kan menikahkan putrinya pas bulan Safar ya. Okay. Tapi kalau di negara kita itu kenapa kok besar ya, bulan besar? Itu termasuk apa ya, menyalahi atau tidak ya? Terus kok jarang banget yang menikah di bulan Safar? Okay. Terima kasih. Lah ya itu memang meyakini ada nasib sial pada bulan Safar itu sudah ada pada zaman Nabi. Karena mereka yaitu tadi, mohon maaf Ibu, ada bisikan-bisikan setan yang tadi sudah saya sebut. Setan ini memberikan 100 kedustaan. Contoh kalau di masyarakat kita ada istilah Rebu Bekasan. Biasanya itu di akhir-akhir pungkasan bulan Safar. Karena mereka meyakini ada balak yang sekian ratus datang. Dan sehingga untuk menolak itu harus melakukan sholat-sholat tertentu begini-begini. Itu juga tidak ada. Bertentangan dengan hadisnya Rasulullah SAW. Jadi keyakinan bulan Safar sial begini pada zaman jahiliyah itu adalah daripada keyakinan para dukun, para tukang sihir pada zaman itu. Dan orang-orang pada zaman itu mereka meyakini karena para tukang sihir mengatakan di bulan Safar itu begini. Nah, akhirnya terbawa kemana-mana termasuk di Indonesia. Dan ternyata memang Nun Sewu di Indonesia itu yang memang paling kuat. Di Indonesia itu memang yang paling kuat. Kalau di negara-negara yang lain kan jarang model begini. Justru di Indonesia itu yang paling kuat. Karena dulu awalnya adalah animisme, dinamismenya itu kuat. Dan terbawa sampai hari ini. Gitu Ibu ya. Ya, kita awali dari diri kita dulu. Kita tidak percaya semacam itu, tidak meyakini semacam itu.
Ya, kadangkala kalau repotnya itu keyakinan semacam itu didukung oleh kekuasaan. Nah, ini tambah repot lagi. Kalau dilegalkan oleh penguasa juga malah repot lagi. Gitu ya Bu ya. Jadi itu sebenarnya keyakinan ngono-ngono kuwi berasal daripada orang-orang pinter. Orang-orang pinter maksudnya gimana? Ya dari para dukun dan sebagainya itu. Nggih, jadi itu. Jadi maka kembali pada konteksnya jangan percaya dengan orang pintar. Percaya apa enggak? Kalau sudah ngaji begini enggak percaya belas. Tapi biasanya nanti kalau sudah terjun ke masyarakat, kalah sama kebiasaan masyarakat, akhirnya jadi ngelakoni meneh. Wedi diilokne, wedi dikucilkan, wedi di apa dan sebagainya. Mudah-mudahan kita enggak kan ya. Insyaallah. Terakhir, kalau masih ada terakhir. Setelah ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana sikap kita ya kalau misalnya kita mengetahui itu tidak baik. Misalnya contoh di masyarakat ada acara gerbekan itu Ustadz ya, larung-larung dan lain sebagainya, suro itu. Itu ya sikap kita tadi harus bagaimana gitu. Kita kan mulai dari diri kita sendiri. Apa kita harus diam aja? Apa kita ikut Bu kayak gitu tuh nggak baik? Atau ayo kalau udah ngaji kan tahu ya Pak ya. Hukum asalnya kalau kita melihat sesuatu yang tidak benar itu merubah. Rasulullah mengatakan wa idza ra'aikum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi dzalika at'aful iman. Itu kata Nabi. Apabila kalian kata Nabi melihat kemungkaran, maka hendaklah dia itu merubah dengan tangannya. Dengan tangan. Kalau kita memang mampu merubah dengan tangan, termasuk kekuasaan, silahkan. Tapi kalau fa'ilam yastati fabilisanihi. Kalau memang dia tidak mampu merubah yang tidak betul itu dengan tangannya, kekuasaannya, amar ma'ruf nahi mungkarnya, ya dia rubah dengan lisannya. Dengan lisan. Lah kok ternyata merubah dengan lisan iki yo ora iso. Maka wa ilam yastati fa bil qalbihi. Kalau memang dengan tangan tidak bisa, kekuasaan tidak bisa, mulut juga tidak bisa, maka hendaklah dia rubah dengan hatinya. Minimal kita itu tidak yakin semacam itu. Karena memang kita kalau mau melakukan itu memang tidak ada kekuatan. Kate ngomong yo orang duwe kapasitas, mau ngubah pakai kekuasaan yo ora punya kekuasaan, isone membatin. Bisanya cuma membatin saja ya sudah. Yang ketiga itu yang kita lakukan. Minimal kita tidak menyetujui itu, minimal kita tidak melakukan itu, wis titik. Itu saja. Nah, itu makanya memang saya bilang dan para ulama juga mengatakan kadangkala kekuasaan itu penting di dalam rangka untuk menata amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu ya Bu ya. Jadi nggak usah ikut-ikutan, nggak usah melok-melokan. Nanti masih akan muncul pertanyaan lagi, Pak, aku dijalui urunan nih Pak. Loh, masih muncul gitu. Masih akan muncul begitu. Baik, insya Allah kapan-kapan kita akan lanjut dengan masalah akidah. Dan ngaji hari ini jangan anggap sebagai sesuatu yang radikal, tapi anggaplah bahwa kajian kita hari ini memang betul-betul untuk menegakkan, meluruskan keyakinan kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saya kira cukup. Mohon maaf karena saya harus langsung ngisi kajian berikutnya, jadi langsung saya akan loncat ke sana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu-ibu materi yang tadi disampaikan oleh Ustadz Junari. Jazakallah khair Ustadz, barokallah. Harus pindah ke tempat lain ya Ustadznya. Terima kasih Ibu-ibu atas kehadirannya, juga bapak-bapak dari tim media yang telah menyiapkan.
Kita akhiri majelis ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Ustaz? Alhamdulillah. Dapatnya di YouTube kemarin itu ya. Iya. Oh, di Abdullah. Kalau ini masih lagi punya Oh ya. Kalau yang kemarin itu kan masuk pas, iya, pas bapak-bapak. Jadi MAPJ itu masih tabungannya. Yang pertama, Iya, yang pertama. yang Pak Andi sini ya. Iya.